Hai, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Sebelum kita mulai, kami ingatkan lagi untuk subscribe, dan tekan logo loncengnya ya Sobat Hiu. Agar kalian selalu update berita dan kabar terbaru seputar militer dari kami, Shark Indo Militer. Mari kita mulai. Peserta pelatihan, Indestructible Brotherhood 2021, bersama pasukan perdamaian CSTO perlu melengkapi 48 pos pengamatan dan 19 pos pemeriksaan. Pukul 8.11, 2021. Pelatihan pasukan penjaga perdamaian CSTO, Persaudaraan Tak Terhancurkan 2021, dimulai di dekat Kazan. Pukul 1.11, 2021. Federasi Rusia akan menyelenggarakan pelatihan bersama, Persaudaraan yang Tidak Dapat Dihancurkan 2021, dengan pasukan penjaga perdamaian CSTO dari 8 hingga tanggal 12 November. Pertemuan perwakilan tetap negara-negara anggota CSTO dan perwakilan parlemen untuk Majelis Parlemen CSTO diadakan di St. Petersburg. Peserta pelatihan, Indestructible Brotherhood 2021, bersama pasukan penjaga perdamaian CSTO perlu melengkapi 48 pos pengamatan dan 19 pos pemeriksaan. Hari ini di Republik Tatarstan, di Sekolah Komando Tank Tinggi Kazan yang didekorasi dengan tempat pelatihan Ordo Zhukov, dengar pendapat diadakan tentang keputusan Komandan Pasukan Penjaga Perdamaian Kolektif CSTO untuk melakukan operasi penjaga perdamaian bersama. Kepala Staf Gabungan CSTO, Kolonel Jenderal Anatoly Sidorov, Wakil Sekretaris Jenderal CSTO, Letnan Jenderal Takhir Hairuloyev, Wakil Komandan Pasukan Distrik Militer Pusat Angkatan Bersenjata Rusia, Letnan Jenderal Yuri Petrov, petugas staf kepemimpinan pelatihan serta Kepala Kontingen Republik Armenia, Republik Belarus, Republik Kazakhstan, Republik Kirgistan, Rusia, Republik Tajikistan, gugus tugas staf gabungan CSTO dan Sekretariat CSTO berpartisipasi dalam acara yang diadakan di markas lapangan pelatihan. Letnan Jenderal Andrei Kolotovkin, Komandan CSTO CPF, menyampaikan laporan tersebut. Dia melaporkan secara rinci tentang rencana aksi, di mana upaya utama unit CPF CSTO akan dikonsentrasikan dan bagaimana mereka akan melakukan tugas mereka. Diusulkan agar upaya utama pasukan penjaga perdamaian dikonsentrasikan pada penciptaan zona pelepasan, zona penyangga, zona demilitarisasi, dan pada pengorganisasian kontrol atas tindakan pihak-pihak yang bertikai untuk menciptakan kondisi bagi perjanjian damai. Menurut rencana pelatihan, sesuai dengan keputusan Dewan Keamanan Kolektif, CSTO CPF akan melakukan operasi penjaga perdamaian di wilayah tanggung jawab dengan kedalaman 32 km dan lebar 98 km. Di zona penyangga, peserta pelatihan harus melengkapi 48 pos pengamatan dan 19 pos pemeriksaan, serta mengamankan 11 fasilitas penting negara. Letnan Jenderal Andrei Kolotovkin memberikan perhatian khusus pada urutan interaksi pasukan dalam menyelesaikan tugas dan mendefinisikan tugas-tugas pertempuran, material, teknis, dan jenis dukungan lainnya. Keputusan yang diumumkan oleh Komandan CSTO CPF telah disetujui oleh pimpinan pelatihan. Pos Komando CSTO CPF mulai bekerja pada perencanaan dukungan komprehensif untuk operasi gabungan, dan perintah tempur dikirim ke unit CPF CSTO. Kontingen militer CSTO CPF dikerahkan ke area tertentu dan melakukan pelatihan untuk tahap praktis pelatihan tembakan langsung yang akan datang. Dalam aksi praktisnya, pasukan penjaga perdamaian CSTO mulai melakukan aksi di penghalang jalan, di kamp pengungsi, mengawal konvoi kemanusiaan, memblokade daerah berpenduduk, menyerbu gedung yang diduduki militan, dan melepaskan sandera, dan memberikan bantuan kepada korban. Untuk pertama kalinya dalam pelatihan seperti itu, ambulans lapis baja, Linza, digunakan. Tentara dari Republik Belarus, Republik Kazakhstan, Republik Kirgistan dan Republik Armenia membiasakan diri dengan karakteristik taktis dan teknis kendaraan, selama episode praktis untuk mengevakuasi yang terluka, menilai keselamatan dan menyebut kendaraan itu teknik dari permainan komputer. Kontingen militer negara-negara anggota organisasi, Republik Armenia, Republik Belarus, Republik Kazakhstan, Republik Kirgistan, Rusia dan Republik Tajikistan, unit polisi militer, formasi Badan Urusan Dalam Negeri Polisi Penjaga Nasional, serta badan-badan yang berwenang di bidang pencegahan dan likuidasi konsekuensi situasi darurat, kelompok operasi staf gabungan CSTO dan Sekretariat CSTO berpartisipasi dalam pelatihan di bawah tanggung jawab Kolonel Jenderal Alexander Lapin, Panglima Pasukan Militer Pusat Daerah.
Sekitar 1,8 ribu orang mewakili angkatan bersenjata dan badan penegak hukum negara-negara anggota CSTO dan sekitar 300 senjata, termasuk 8 helikopter Mi-8 dan Mi-24 dan 2 pembom tempur multifungsi Su-34 dari distrik militer pusat Rusia, bagian dalam pelatihan. Pelatihan, Indestructible Brotherhood 2021, akan berlanjut hingga tanggal 12 November tahun 2021. Wakil Perdana Menteri Federasi Rusia, Ketua Komisi Antar Negara untuk Kerjasama Ekonomi Militer Yuri Borisov, pada gilirannya, mengatakan bahwa perhatian para kepala unit nasional Komisi Antar Negara untuk Kerjasama Ekonomi Militer harus difokuskan pada, bukan berayun, tetapi untuk mulai mengimplementasikan rencana ini. Situasi tegang di kawasan Asia Tengah mendorong kami untuk ini. Risiko eksodus massal pengungsi dari Afghanistan ke negara-negara tetangga telah meningkat. Negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif memiliki sumber daya yang cukup untuk mencegah teroris yang menyamar sebagai pengungsi memasuki wilayah negara-negara tetangga Afghanistan, kata Yuri Borisov. Diputuskan untuk mengadakan pertemuan Komisi Antar Negara bagian XX berikutnya tentang kerjasama ekonomi militer pada bulan September-Oktober tahun 2022 di Federasi Rusia. Komisi Antar Negara bagian CSTO untuk Kerjasama Ekonomi Militer didirikan berdasarkan keputusan Dewan Keamanan Kolektif CSTO pada tanggal 23 Juni tahun 2005. Salah satu fungsi utama komisi adalah mengembangkan rekomendasi dan membuat keputusan yang bertujuan untuk memastikan kerjasama teknis militer ekonomi multilateral di bidang-bidang interaksi prioritas. Di antaranya, pengembangan dan implementasi program jangka panjang kerjasama ekonomi militer teknis pelestarian spesialisasi dan kerjasama dalam produksi produk militer, penciptaan usaha patungan organisasi untuk pengembangan, produksi, modernisasi, perbaikan dan pembuangan produk militer, serta penelitian dan pengembangan bersama pada pengembangan dan modernisasi produk militer. Salam riuh dan gak bikin gaduh. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Share Indo Militer.